Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya semuanya? Ya. Sebelum mulai saya presentasi dulu. Dimas dulu. Fadila Aziz Gabriel Toti. Tahu Pak, tahu. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teks apa? Pengertian teks anekdot masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan? Teks anekdot. Mas Kristo, teks anekdot. Ya. Dari teks anekdot itu teks yang jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai teks hikayat. Teks hikayat itu sama dengan cerita rakyat. Di sini ada yang mengapa itu cerita rakyat? Apa? Cerita rakyat. Apa itu? Sekarang bukan pengertian cerita rakyat, ada yang tahu? Menceritakan sejarah cerita rakyat. Jadi yang rakyat yang sudah jadi pengertian teks cerita rakyat itu suatu cerita atau karya sastra berbentuk prosa yang ceritanya itu berlatar belakang masyarakat. Jadi tokoh yang dihadirkan itu seputar masyarakat, bisa seperti pemuda desa atau pemberontak itu termasuk dalam cerita rakyat. Dan cerita rakyat ini berbeda dengan teks hikayat. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam cerita hikayat itu digambarkan dengan kesaktian. Jadi, tokoh yang diceritakan dalam cerita hikayat itu bisa memiliki kekuatan yang mungkin tidak kita pikirkan. Ada tokoh yang bisa terbang, atau ada tokoh yang bisa berjalan di atas air. Jadi ditunjukkan kesaktian atau kemampuan yang dimiliki tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu disampaikan secara lisan. Jadi teks hikayat itu karena berkembang di zaman yang sudah lama sekali, di zaman yang belum masyarakatnya belum mengenal aksara atau belum mengenal huruf untuk menulis. Jadi disampaikannya secara lisan. Sampai di sini ada yang bisa menjelaskan dari teks hikayat? Ayo, salah satu angkat tangan. Yang mana? Ayo mas, Mas. Dimas Dwi, teks hikayat sudah saya tuliskan, tinggal menjelaskan dengan bahasa huruf. Ya. Ya. Atau jelaskan dengan bahasanya sendiri. Salah satu kan angkat Restu Haikal, coba dijelaskan mas pengertian teks hikayat.
Ya, ditulis. Sudah. Teks berkarya merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa. Jadi apa itu hikayat? Berbentuk. Oke. Apa isinya yang ditanyakan? Jika kita lihat contoh hikayat yang bisa dibuka prakteknya dalam bentuk sudah dibuka semua halaman 56. Di situ kan ada contoh hikayat Saijaan dan Syantodha. Mari kita baca bareng-bareng ya. Ya. Ada yang akan baca dulu. Dia akan baca satu. Hikayat Saijaan dan Syantodha. Yang lainnya tolong disimak hikayat Saijaan dan Syantodha. Dia bertapan di antara tahun Satu makhluk menunjuk kebalikan yang mengapung arah. Ya Datu, tapi sebelum menangmu tadi kami telah bersepakat. Kalau ada salah, hidupnya akan menyerahkan manusia apapun dari kamu. Oke, jadi itu tadi cerita mengenai hikayat Saijaan dan Syantodha. Di awal tadi saya katakan bahwa hikayat itu hampir sama dengan cerita kondisi yang bisa membedakan. Ciri-ciri teks hikayat itu ada 5. Dua yaitu istana sentris. Ada yang bisa menjelaskan apa itu istana sentris? Ya. Kisah sejarah tradisional banyak berisi kehidupan raja kepada kerajaan yang bicara. Oke, jadi maksud dari istana sentris itu tokoh-tokoh yang dimunculkan dari cerita hikayat itu biasanya seputar tokoh kerajaan, bisa raja, ratu, putri, pangeran, ksatria dan lain sebagainya. Kemudian bersifat fantasi, artinya dalam teks hikayat itu memiliki banyak sekali daya khayal atau sesuatu yang tidak nyata. Jadi seperti di cerita hikayat Saijaan dan Syantodha itu ditunjukkan tokoh ikan muda yang bisa berbicara dengan Datuk Mabrur. Kalau di kehidupan nyata ikan itu tidak bisa berbicara, bisa berbicara, cuman tidak dengan manusia, tidak berbicara dengan bahasa manusia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kita latihan soal sebentar. Cuma 5 tugasnya dalam bentuk Google Form, jadi jangan melalui handphone, tidak perlu ditulis buku. Sudah saya kirimkan ke ketua kelas, nanti langsung dikerjakan saja, ditulis nama
dan juga kelas 10%. Jawab. Terus saya Jawaban bisa. boleh jawab. Mau langsung ya. Ini kerjakan ini. Ada. Ada. Nah, Kalau memberi jawaban diberi alasan ya, jangan cuma jawaban singkat. yes, Sebelum saya tutup, saya mau tanya saudara terkait kajian yang sudah dibaca tadi. Kira-kira tokoh yang dimunculkan dalam cerita hikayat itu siapa? Siapa? Kemudian konflik yang timbul dari cerita itu apa? Permasalahan yang muncul di cerita itu lagi apa? Ya, ikan todak yang sedang melakukan sinergi. Jadi sampai sini materi mengenai tes hikayat, pengertian dan ciri-ciri bisa dipahami ya. Oke, jika demikian, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dan juga nilai-nilai yang ada dalam tes hikayat. Bisa dipahami? Oke, jika demikian, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Kita tolong salah satu pemimpin berdoa. bisa kali kilo. Doa mulai. Karena semua dari mas sendiri. Doa mulai.